Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wanda Kamalia. Saya Isma Marianis. Saya Diah Ayu Widiastuti. Saya Ayu Asih Pradina. Akan membuat video peer teaching untuk pemenuhan tugas mata kuliah Perencanaan Pengajaran Bahasa Indonesia. Assalamualaikum semuanya, selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada baiknya sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Sebelum kita memulai pelajaran, Ibu akan melakukan pengecekan daftar hadir ya. Yang pertama, Atala. Lalu Ania, Dani, Jungawan, Zeandra, Kevin, Yasi. Oke, baik. Hari ini masuk semua ya anak-anak. Alhamdulillah. Berarti kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau minggu lalu kita belajar tentang teks deskripsi. Nah, hari ini kita belajar tentang teks prosedur. Ada yang tahu teks prosedur apa? Boleh angkat tangannya? Nggak ada yang tahu ya? Oke, ibu jelasin kalau nggak ada yang tahu. Teks prosedur ialah suatu kegiatan yang berisi langkah-langkah untuk membuat suatu pekerjaan. Misalnya, membuat Indomie goreng. Pasti ada langkah-langkahnya dong membuat Indomie goreng. Terus, alat dan bahannya. Nah, lalu habis itu ada struktur teks prosedur. Struktur teks prosedur. Yang pertama itu ada judul. Judulnya apa? Misalkan kita mau bikin Indomie goreng, ditulis tuh judulnya Indomie goreng. Yang kedua ada langkah-langkah. Langkah-langkah membuat Indomie goreng. Apa aja tuh Bu Indomie goreng bikinnya? Ya biasanya pakai telur, terus kecap, saus dan lain-lainnya. Terus ada materialnya itu apa? Alat dan bahan. Dan cara-caranya jangan lupa. Alat bahannya apa tuh biasanya kalau bikin mie goreng? Ada panci, terus air, terus kompor jangan lupa. Lalu ada cara-caranya. Cara-caranya apa tuh Bu? Cara-caranya biasanya ada tuh dibungkus Indomie gorengnya. Cara-cara membuat Indomie goreng. Yang pertama itu biasanya rebus air dulu, terus siapkan alat bahan-bahannya. Jangan lupa kalau mau pakai telur, berarti bahan-bahannya ada tambahan telur. Terus habis itu dimasak. Nah, lalu udah kelar, siap dimakan. Terima kasih anak-anak. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya Ismaya Marianis. Baik, tadi Bu Wanda sudah menjelaskan mengenai pengertian dan struktur tentang teks prosedur. Jadi sekarang Ibu mau tanya, apakah dari kalian semua udah mengerti tentang apa itu pengertian teks prosedur dan strukturnya? Jika nggak ada jawaban berarti alhamdulillah sudah mengerti semua ya. Baik, Ibu akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu mengenai jenis-jenis teks prosedur. Pertama, jenis teks prosedur sudah ada yang mengetahui? Oke, belum ya. Jadi Ibu akan menjelaskan, teks prosedur itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada teks prosedur sederhana, yang kedua ada teks prosedur kompleks, yang ketiga ada teks prosedur protokol. Oke, Ibu akan menjelaskan hanya satu teks prosedur sederhana saja. Ibu akan menjelaskan bagaimana cara teks prosedur sederhana itu. Oke, teman-teman pasti udah mengetahui bagaimana caranya memasak mie instan. Ini adalah contoh ya teman-teman, contoh dari teks prosedur sederhana. Jadi yang pertama, kalian boleh merebus air terlebih dahulu sampai mendidih. Setelah cukup mendidih baru memasukkan mie-nya. Lalu kalian boleh menuangkan bumbunya ke piring yang sudah disediakan. Jika mie-nya sudah matang, kalian bisa meniriskan mie tersebut dengan
penyaring, lalu bisa memindahkannya ke tempat piring yang sudah tersedia bumbunya. Oke, itu adalah salah satu contoh. Atau bisa juga contoh selanjutnya adalah cara mengaktifkan setrika gitu. Kalian pasti udah tahu karena kalian pasti udah sering banget nih ngeliat ke mama kalian atau kakak kalian gitu. Nah, selanjutnya untuk jenis teks prosedur kompleks dan teks prosedur protokol akan dilanjutkan oleh Ibu Dia Ayu Widyastuti. Baik, terima kasih Ismaya Marianis. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai jenis teks prosedur yang kedua, yaitu teks prosedur kompleks. Apa itu teks prosedur kompleks? Teks prosedur kompleks yaitu suatu teks atau bacaan yang berisi prosedur atau tahapan-tahapan kegiatan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang dilakukan secara urut. Tujuan dari teks prosedur ini adalah untuk menunjukkan atau menjelaskan bagaimana mengerjakan sesuatu dengan langkah-langkah secara urut. Dan selanjutnya Ibu akan memberikan contoh teks prosedur kompleks. Teks prosedur kompleks ini bisa contohnya seperti pembuatan SIM-C yang akan Ibu jelaskan sebagai berikut langkah-langkahnya. Yang pertama, kalian bisa mengisi formulir dan juga menyertakan pas foto dan fotokopi KTP. Kemudian yang kedua, kalian menyerahkan formulirnya dan mengikuti tes tertulis, ujian tertulis. Kemudian jika kalian lolos ujian tertulis, maka kalian berhak mengikuti untuk tes lapangan, yaitu menaiki motor dengan jalanan zigzag, oval, dan juga angka 8. Kemudian jika kalian berhasil mengikuti tes tertulis dan juga tes praktik, maka kalian akan dipanggil untuk mengumpulkan berkas kalian yang belum lengkap. Jika sudah, langkah terakhir kalian akan dipanggil untuk tanda tangan, untuk cap jari, dan kalian bisa mendapatkan SIM-C kalian. Seperti itu. Kemudian yang ketiga ada teks prosedur protokol. Apa itu teks prosedur protokol? Yaitu sebuah teks yang berisi jalur dan tujuan untuk melakukan hal-hal yang benar, langkah demi langkah, satu demi satu, atau melakukannya untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Biasanya teks ini ditemukan secara tertulis dan berisi peluang, kiat, atau tutorial melakukan langkah-langkah tertentu. Baik anak-anak, selanjutnya Ibu akan memberikan contoh teks prosedur protokol, yaitu cara mencuci tangan menggunakan sabun dengan benar. Karena saat ini masih masa pandemi, maka langkah ini sangat penting dan wajib kalian ikuti. Yang pertama yaitu bilaslah tangan kalian dengan air mengalir bersih. Kemudian yang kedua, gunakan sabun batangan atau sabun cair. Lalu yang ketiga, gosokkan secara meluruh ke punggung tangan dan juga ke selai jari. Lalu yang keempat, jangan lupa bersihkan kuku secara memutar agar kotoran yang menempel pada kuku ini hilang seluruhnya. Kemudian jika kalian merasa sudah bersih dan sudah selama 20 detik atau 30 detik, kalian bisa membilasnya kembali menggunakan air bersih mengalir. Maka langkah yang terakhir yaitu keringkan tangan kalian menggunakan tisu atau membiarkannya terkena udara agar dia kering dengan sendirinya. Itulah contoh dari teks prosedur protokol. Kemudian, apa perbedaan dari ketiga jenis teks ini? Jika teks prosedur sederhana ataupun teks prosedur kompleks, urutan langkah-langkahnya harus dikerjakan secara urut, tidak boleh diacak, karena langkah awal merupakan syarat untuk langkah selanjutnya. Sedangkan untuk teks prosedur protokol, urutan langkah demi langkah tidak harus sesuai dengan teks prosedur. Jadi boleh diacak, seperti itu. Ciri teks prosedur menggunakan pola kalimat perintah merupakan kalimat yang mengandung makna perintah atau memerintah seseorang untuk melakukan sesuatu. Contoh, tolong matikan keran itu. Contoh kedua, saya minta kerjakan tugas itu tepat waktu.
Ada juga menggunakan kata kerja aktif. Kata kerja yang memberikan suatu tindakan kepada objeknya, misalnya menyiram, membungkus, dan melempar. Ada juga menggunakan kata penghubung yang menyatakan waktu kegiatan yang hadir dan bersifat kronologis. Contoh. Selanjutnya, berikutnya, kemudian, lalu, setelah itu. Selanjutnya dari segi isi. Terdapat tujuan, langkah-langkah, dan penutup. Ada juga menggunakan kalimat imperatif atau kalimat perintah sehingga pembaca bisa mengikutinya yang diperintahkan pada sebuah teks. Ada juga menggunakan kalimat langsung dan tidak langsung. Ada juga menggunakan kalimat saran dan larangan. Dan ada juga menggunakan kriteria atau batasan tertentu. Ada juga menggunakan kata keterangan. Ada juga berisi pemberian informasi. Ada juga berisi langkah-langkah yang terperinci. Ada juga menggunakan akhiran i dan akhiran kan. Contohnya, jangan lupa sirami. Akhirannya i, sirami. Bagusnya setiap hari. Lemparkan bola tersebut ke atas. Lemparkan bola tersebut ke atas. Lemparkan itu akhirannya kan. Baik, bagaimana anak-anak? Apakah sudah mengerti mengenai apa itu teks prosedur, jenis-jenis teks prosedur, struktur teks prosedur, dan juga kebahasaan atau ciri dari teks prosedur? Apakah masih ada yang belum paham? Jika ada yang belum paham, boleh acungkan tangannya kemudian bertanya. Jangan malu untuk bertanya karena jika masih bingung, Ibu akan kembali menjelaskan mengenai teks prosedur ini. Selanjutnya, Ibu akan memberikan tugas kalian untuk membuat masing-masing satu jenis teks prosedur sederhana, teks prosedur protokol, dan juga teks prosedur kompleks. Untuk tugasnya tidak dikumpulkan hari ini, tetapi bisa dikumpulkan di pertemuan selanjutnya ke ketua kelas ya. Baik, jika tidak ada pertanyaan, Ibu sudahkan saja pelajaran sampai hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.